بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليهم في الآخرين
سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dia, yakni Ibrahim, berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yakni Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku nyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia, yakni Ismail, menjawab, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintah Allah kepada ayah itu. InsyaAllah ayah akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia, yakni Ibrahim, membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, ya Ibrahim, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagimu Ibrahim, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran surah Saffat. Surah As-Saffat adalah surah yang ke-37 dalam Al-Quran, ayat yang ke-99 hingga 102. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya hamba Allah yang masih hidup lagi, khususnya di kawasan Masjid Rahimah B ini. Tetapi kitalah yang beruntung malam ini. Kerana apa? Kerana kitalah yang mendapat jemputan Allah untuk datang ke rumahnya ini. Para hamba Allah yang dirahmati Allah, sesungguhnya orang-orang yang datang ke masjid berarti dia datang ke rumah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna buyutu fil ardi al masajidu. Kata Allah, sesungguhnya rumah-rumahku di muka bumiku ialah masjid-masjid. Maka barang siapa yang datang ke masjid, artinya dia datang ke rumah Allah. Manakala dia datang ke rumah Allah, berarti dia adalah tetamu Allah.
Manakala dia tetamu Allah, maka Allah akan melayani tetamunya dengan sebaik-baik layanan. Sehingga kita yang ada sekarang ini, nama kita bukan Ahmad, bukan Hasan, bukan Husin, bukan Osman. Begitu kita masuk depan pintu, masuk dalam qa'ah ini, dalam ruang salat ini, kita ditukar oleh Allah nama kita. Siapa nama kita dalam ini? Bukan Ahmad, bukan Osman, bukan Husin, tetapi Allah sebut Duyufur Rahman, tetamu Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, untuk kita nak mendapat pangkat gelar panggilan tetamu Allah, kita mesti pergi ke Mekah, sama ada haji atau umrah. Jemaah haji, jemaah umrah itu sebut apa? Duyufur Rahman, tetamu Allah. Tetapi bagi yang pergi ke sana, sedangkan kita tidak pergi ke sana, apakah kita tidak mendapat gelaran Duyufur Rahman? Jawabnya, diberi oleh Allah pangkat itu, yakni Duyufur Rahman bagi sesiapa yang datang ke rumah Allah, yakni masjid. Tak kira mana masjid, sebab kata Allah, sesungguhnya rumah-rumahku di muka bumiku ialah masjid-masjid itu. Para jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza ra'aitumur rajulu ya'tadu ila al-masjid fashhidu lahu bil iman." Kata Nabi, manakala kamu melihat seseorang itu pergi ke masjid, maka saksikanlah itulah orang beriman. Artinya apa? Orang yang nak datang ke masjid bukan sembarang orang, pasti dia mesti iman. Kalau tak iman, tidak datang. Walaupun rumah dia sebelah dinding masjid, kalau imannya tidak ada, tak mungkin dia datang. Fashhadu lahu bil iman, buktikanlah orang itu beriman. Maka dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 18, apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah ialah orang yang beriman kepada Allah. Jadi mudah-mudahan para hamba Allah yang dirahmati Allah, iman kita hari ini, sekarang ini tidak seperti yang lalu. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang melaksanakan amal-amal saleh khusus pada hari pertama 10 Zulhijjah, maka pahalanya itu melebihi pahala jihad. Saya ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang melaksanakan amal-amal saleh di awal hari pertama 10 Zulhijjah, maka amalnya itu dibalas oleh Allah pahalanya melebihi pahala jihad. Sebab sahabat tanya, qalu wa ma jihadu ya Rasulullah? Wala jihadu. Sekalipun kata Nabi engkau berjihad, namun ibadah yang kamu buat hari pertama 10 Zulhijjah lebih besar daripada pahala berjihad itu sendiri. Jadi kita mohon kepada Allah agar ini dicatatkan oleh Allah dalam buku catatan amal kita, dan mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan ganjaran tersebut saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, tajuk yang kita nak bicarakan malam ini adalah tentang pengorbanan, atau juga disebut dengan ujian. Khusus kita membicarakan tentang bagaimana seorang hamba Allah yang bertubi-tubi mendapat ujian Allah. Siapa beliau ini? Beliau ini ialah dikenali dengan sebut abikum, kata Rasulullah, abikum Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu bagaikan ayah kita, sebab kata abikum Ibrahim, ayahmu Ibrahim. Kita baca sejarah Nabi Allah Ibrahim ni, beliau mendapat ujian Allah pertama sekali apa? Pertama sekali beliau berdepan dengan ayahnya,
ayah Nabi Allah Ibrahim namanya Azar, penyembah patung, pembuat patung, berjual beli patung. Sedangkan Ibrahim adalah bakal menjadi nabi ketika itu. Para jemaah yang Allah, sebelum Nabi Ibrahim itu mendapat makam nabi di sisi Allah, beliau mendapat ujian terlebih dahulu. Apa dia? Berdepan dengan ayahnya sendiri. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meyakinkan bapaknya berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu tantangan yang berat. Tapi Nabi Allah Ibrahim tetap teguh, tetap tabah menghadapi ujian berdepan dengan bapaknya sendiri. Jadi ini para jemaah yang dirahmati Allah, dalam hidup kita ini ujian itu bermacam-macam. Kadang-kadang ujian itu datangnya daripada bapak sendiri. Kemudian kadang-kadang bapak pula ujiannya daripada anak sendiri. Artinya ujian itu tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Tetapi walau bagaimanapun, ujian-ujian yang kita dapati, ujian-ujian yang kita hadapi, itu tidak ada artinya sama sekali. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayun nasu asyaddul bala?" Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Rasul, siapakah orang-orang yang paling banyak, yang paling dahsyat, yang paling sadid menghadapi bala?" Qala, Nabi jawab, "Al-anbiya, summal amsal fal amsal." Orang yang paling banyak mendapat ujian Allah itu bukan kita, tapi anbiya, para nabi. Saya katakan tadi, Nabi Allah Ibrahim berdepan dengan ayah sendiri. Coba kita bayangkan diri kita. Pernahkah bapak kita melarang kita pergi ke masjid? Gak ada, malah bapak kita menyuruh kita pergi masjid. Adakah bapak kita memarahkan kita karena kita beriman kepada Allah? Jawabnya tidak. Nabi Ibrahim dimarah oleh ayahnya. Tidak marah sembarang marah, malah diusir. Sampai-sampainya Azar, ayah Nabi Ibrahim ini, saking marahnya kepada Ibrahim karena Ibrahim itu mengajak ayahnya beribadah, mentauhidkan Allah. Tidak hanya marah sembarang marah, malah tidak diakui Ibrahim itu anak oleh Azar dan dihalaunya dari rumah. Ini tuan-tuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini para anbiya, yakni Nabi Allah Ibrahim berdepan dengan ayah sendiri. Kemudian berdepan dengan siapa lagi? Nabi Ibrahim berdepan dengan kaumnya pula, di mana kaum Nabi Allah, umat Nabi Allah Ibrahim tidak mau menyembah Allah, malah mensyirikkan Allah. Mereka menyembah patung, mula-mula sembah matahari, kemudian mula-mula sembah bulan. Kemudian tatkala bulan itu padam, dia kata ini bukan Tuhan. Dia nampak bintang, dia kata inilah Tuhan. Tatkala bintang itu hilang, timbul matahari, dia kata inilah Tuhan. Artinya banyak sangat Tuhan daripada umat Nabi Ibrahim itu. Dan yang paling penghabisan sekali apa? Mereka buat patung sebesar-besarnya. Ada beberapa patung dibuat, kemudian itu yang disembah-sembah mereka. Dan sikap inilah yang mau diberantas oleh Nabi Allah Ibrahim. Jangan kamu sembah itu, melainkan sembahlah Allah. Tetapi kaum umat Nabi Ibrahim bukan senang, malah marah. Dan marahnya bukan tanggung-tanggung. Ya. Tatkala Nabi Allah Ibrahim menghancurkan patung-patung mereka, kemudian ujungnya ketahuan bahwa yang menghancurkan patung mereka ialah Nabi Ibrahim. Maka umatnya tadi mengadu kepada rajanya, Raja Namrud. Maka Raja Namrud mengarahkan kepada bala tentaranya
untuk menangkap Nabi Allah Ibrahim dan sekaligus membakarnya. Ujian berdepan dengan kaum, sehingga Nabi Allah Ibrahim tidak hanya sekadar ditangkap, dipenjara, tapi dimasukkan dalam unggun api. Ujian. Kemudian apa lagi? Ujian Nabi Allah Ibrahim lambat mendapat zuriat. Bayangkan Nabi Allah Ibrahim itu mendapat anak Ismail sudah berumur 86 tahun. Itu tadi ayat yang kita baca menceritakan kisah Nabi Allah Ibrahim tentang bagaimana beliau mengadu kepada Allah. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Kata Nabi Allah Ibrahim, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Maknanya Nabi Ibrahim merasakan hidupnya tak lama lagi, sedangkan anak sebagai penerus generasi dakwah belum ada. Nah, jadi sini tuan-tuan mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Allah Ibrahim maukan anak, bukan yang setakat mau anak, tapi ada wawasannya. Pertama, Nabi Allah Ibrahim, kalau nanti aku sudah mati, siapa yang akan menyambung dakwah ini? Anak tidak ada. Oleh karena itu berkata Rabbi, qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Rasa-rasanya tak lama lagi aku akan menghadap Allah. Kalau nanti aku tidak punya zuriat, siapa yang akan meneruskan dakwah? Nah, ini tuan-tuan kita mesti paham. Anak-anak yang bakal kita tinggalkan ini pastikan nanti dia boleh menyambung risalah dakwah kita. Sebagaimana dikatakan Nabi, bagaimana untuk kita nak tahu Islam ke depan? Para jemaah sekalian, bagaimana kita nak tahu agama Islam di Singapura ini 10-20 tahun akan datang? Apa ukurannya? Kata Nabi, kalau kamu nak tahu bagaimana Islam itu ke depan, perhatikanlah anak-anakmu ini sekarang. Sebab mereka inilah nanti yang akan mempertanggungjawabkan Islam itu ke depan. Kita sudah tidak ada lagi. Demikian juga rasa kebimbangan Nabi Allah Ibrahim. Kalau nanti aku tak punya zuriat, siapa yang akan meneruskan dakwah ini? Maka beliau berkata, Rabbi habli minas salihin. Justru ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Nampak? Nabi Allah Ibrahim memang kepingin anak, tapi bukan asal anak. Di situ disebut Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, aku nak pastikan engkau anugerahkan aku anak yang saleh. Maksudnya apa itu? Kalau tak saleh, tak payahlah menghabiskan beras saja untuk apa? Saleh, bukan salah. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan aku anak yang saleh. Sebab ini anak generasi ke depan. Tadi kata Nabi SAW, kita nak tahu bagaimana Islam ke depan, perhatikan anak kita sekarang. Nah, sebab merekalah generasi penerus akan datang. Oke. Tatkala Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ini umur sudah 86 tahun. Lalu Allah menjawab, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kata Allah, kami berilah kabar gembira kepada Ibrahim. Apa dia? Akan dianugerahi anak. Nah, sudah ada jawaban daripada Allah. Katanya kami akan anugerahkan kepada Ibrahim anak.
itulah dia Ismail. Nampak? Ismail. Ismail itu ada dua kan? Isma, kemudian il. Apa maknanya itu? Ismail itu ada makna dia. Isma itu artinya apa? Mendengar. Sami'ah. Sami'ah itu artinya mendengar. Il maknanya Allah. Makanya Bani Israel. Il itu apa? Il itu Tuhan. Maka Bani Israel itu mengatakan kami adalah anak-anak Tuhan di muka bumi. Itu maka mereka sombong. Sebab mereka mengaku dia anak Tuhan. Ismail. Jadi Ismail maknanya apa? Allah mendengar. Mendengar apa? Mendengar tadi Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Allah Ibrahim itu. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, saya ingat tentang doa. Tidak ada doa yang tertolak pada hari pertama 10 Zulhijjah ini. Besok sudah 6 Zulhijjah, tinggal 4 hari lagi. Maka rebut peluang ini, banyak doa. Apa yang kita nak doa? Anak ini, anak ini. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tolong kita doa kepada Allah agar anak-anak kita ni menjadi nanti anak-anak yang saleh dan salihah di masa kita sudah tiada lagi. Nah, sekarang pendekkan cerita, Allah sudah menganugerahkan kepada Nabi Allah Ibrahim seorang anak diberi nama Ismail. Datang lagi ujian tuan-tuan sekalian. Ujian lagi, balak lagi. Apa dia? Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menempatkan anaknya Ismail bersama istrinya Siti Hajar. Di mana itu? Fi wadin ghairi zar'in, di satu tempat yang gersang, yang tidak ada apa-apa kemudahan, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada orang di tempat itu. Mana itu? Itulah tuan-tuan di samping Ka'bah sekarang. Pas itu di samping Ka'bah itu telaga Zamzam. Disitulah dahulu Nabi Allah Ibrahim menempatkan anak dan istrinya. Dari mana? Daripada Palestin. Diantar pergi ke Mekah. Berapa jauh itu tuan-tuan? Nampak? Nabi Ibrahim dulu daripada Palestin sampai ke Mekah itu bukan naik pesawat, naik Al-Unta. Ketika itu Ismail masih dalam gendongan, dalam keadaan menyusu. Sampai saja di tempat itu, dari perjalanan Palestin tadi berapa bulan itu, sampai saja di kawasan itu, Nabi Allah menurunkan anaknya Ismail beserta ibunya Hajar dari untanya dan menempatkan mereka berdua di situ. Bayangkan tuan-tuan, yang ketika itu tidak ada apapun di kawasan itu, yang Allah sebut wadin ghairi zar'in, satu lembah yang kering kontang. Hatta kan rumput-rumput tak hidup di tempat itu, sebab tanahnya kering kontang, tidak ada setetes air pun. Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah, menempatkan mereka berdua di situ. Kemudian Nabi Ibrahim pergi pulang, sebab Ibrahim itu ada istri lagi namanya Sarah. Nabi Ibrahim pulang lagi, meninggalkan mereka di situ. Tapi ini bukan kezaliman Nabi Ibrahim. Jangan pula kita bayangkan zalimlah tinggalkan anak kecil dengan istri di satu tempat, tak ada apa, orang pun tak ada, air tak ada, semua enggak ada, lalu letakkan di situ. Mau membunuhkah? Bukan. Ini ujian Allah. Sampai di mana keyakinan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala?
Tengok tuan-tuan, ini adalah ujian bagi Nabi Allah Ibrahim. Sampai di mana keyakinan, keimanan dan ketakwaan, ketawakalan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia taruhkan anak istri di situ. Dia pun pergi tinggalkan. Dengan tidak mempersiapkan bekalan yang secukupnya. Bekalan yang dibawa itu tadi hanya cukup untuk beberapa hari, bukan beberapa bulan, hanya beberapa hari. Kemudian tiba saatnya bekalan makanan minuman mereka habis. Di mana Siti Hajar mau cari makanan? Di mana mau cari minuman? Nabi Ismail ketika itu dalam keadaan bayi. Maka tatkala bekalan minum sudah habis, bekalan makanan sudah habis, Nabi Ismail ketika itu masih dalam keadaan bayi, istilahnya menangis meronta-ronta kelaparan dan kehausan. Maka ketika itulah Siti Hajar bergerak, bersa'i. Sa'i itu maknanya berusaha, sa'i itu maknanya bekerja. Maka berusaha dan bekerjalah Siti Hajar untuk mendapatkan air demi menyelamatkan nyawa anaknya Ismail yang dalam keadaan bayi itu. Maka berusahalah Siti Hajar daripada Safa ke Marwah. Kalau bahasa kita ke hulu ke hilir, ke hulu ke hilir, Safa Marwah. Nah, kemudian dalam peninggalan Siti Hajar itulah Nabi Ismail yang tadi menangis, kemudian sudah hilang tangisnya, dipikir Siti Hajar Ismail sudah meninggal, sudah mati, sebab tak ada tangis lagi. Rupa-rupanya di bawah telapak kaki, di bawah tumit, goresan tumit kaki Nabi Ismail itulah, disitulah memancarnya air. Itulah dia sebut Zam-Zam. Kita tak cerita Zam-Zam, saya nak cerita tentang ujian tadi. Akhirnya Siti Hajar dengan anaknya Ismail selamat daripada ujian, lepas daripada ujian. Ya, sampai sekarang Mekah sesak penuh oleh manusia. Dulunya tak ada satu orang manusia pun. Dahulu zaman Nabi Ismail kecil tak ada satu manusia pun yang ada di Mekah itu. Sekarang subhanallah, nak pergi ke sana pun dibatasi. Ada kota nama dia. Baik. Apakah sampai di situ ujian kepada Nabi Ibrahim? Lanjut lagi. Apa ujiannya? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Para jemaah yang Allah, tatkala Nabi Ismail ketika itu sudah remaja, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail sudah besar, yang sudah boleh diajak bekerja oleh Ibrahim, datang lagi ujian Allah. Apa dia? Allah suruh Nabi Ibrahim sembelih anaknya Ismail ini. Subhanallah. Sudahlah tadi menanti kelahiran Ismail mencecah umur 86 tahun. Betapa dan bagaimana membesarkannya dalam keadaan yang begitu sulit dan rumit. Sekarang Nabi Ismail sudah remaja, datang perintah Allah kepada Ibrahim, ya Ibrahim, sembelih itu Ismail. Bayangkan tuan-tuan, satu-satunya anak yang diharap bakal menjadi penyambung risalah dakwah, tapi datang perintah Allah untuk disembelih. Tuan-tuan, coba kita bangsakan kepada diri kita seperti itu. Sanggupkah kita? Atau mungkin kita sebagai seorang ayah sanggup sembelih, tapi belum tentu anak itu mau disembelih. Coba tuan-tuan try ya, sudah coba try. Bilang dengan anak, katalah anak Pak Haji namanya Hasan ya. Hasan, oh Hasan, dia kata, apa bah? Sini sebentar. Anak pun datang. Hasan, ini malam Jumat tadi malam bapak mimpi lah. Mimpi apa pak? Mimpi yang Allah suruh bapak sembelih kamu. Bagaimana agak-agak pendapatmu mengenai mimpi abah itu? Agak-agak apa jawaban anak kita itu? Apa jawaban dia? Sudah terbayang jawabannya itu.
Pasti dia jawab, Abah, daripada sembelih aku rasa sembelih Abah lagi bagus. Abah udahlah tak punya duit, kencing manis pula tak guna hidup, Abah sembelih lagi bagus. Pasti itu jawabannya itu. Tapi apakah demikian jawaban Nabi Ismail? Subhanallah, tak terbayang di benak kita jawaban Ismail. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu mengenai mimpi Abah ini wahai anakku Ismail? Ismail dengan cekap menjawab, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan perintah Allah itu, sembelihlah aku. Ayah jangan bimbang, ayah jangan takut. Satajiduni insyaallah minas sabirin, aku tabah menghadapi itu semua demi Allah. Nah, ini tentuan tadi fahabli minas salihin. Itulah dia ciri-ciri anak yang saleh itu. Sebab tentuan Nabi ini Ismail belum jadi nabi ya. Ismail ini pun beliau ini adalah cikal bakal nabi, betul enggak? Ismail ini kan bakal cikal nabi. Jadi sebelum Nabi Ismail itu dinobatkan oleh Allah menjadi nabi, beliau pun juga diuji oleh Allah. Nampak? Yang bakal menjadi pemimpin itu sudah dikarir sejak dari kecil. Nabi Ismail itu bakal menjadi nabi, maka sebelum beliau jadi nabi, Allah juga uji dia bagaimana dia menyahut seruan Allah untuk disembelih. Tapi nyatanya bagus. Satajiduni insyaallah, if'al, laksanakan ayah. Nampak? Jadi di sini ciri-ciri anak saleh itu begitu. Yang namanya perintah Allah ini time, tidak ghostan. Anak kita kadang-kadang suruh sembahyang pun susah, suruh sembahyang pun susah. Macam mana tak susah suruh sembahyang, bapaknya pun susah juga. Ini masalah dia. Nah, satajiduni insyaallah minas sabirin, laksanakan ayah perintah Allah itu. Perintah apa tadi? Sembelih, sembelih. Jangan takut, jangan bimbang. Nah, Nabi Ismail juga diuji oleh Allah sebab beliau akan menjadi bakal pemimpin di hari depan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, yang keselanjutnya, Nabi Allah Ibrahim ini adalah seorang insan. Di samping beliau nabi, juga beliau adalah Khalilullah. Ibrahim Khalilullah. Artinya apa? Keimanan, ketakwaan, ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah ini tidak kepalang tanggung. Tadi berdepan dengan ayah tak masalah. Kalau bahasa kita, biar ayahku benci aku, asalkan Allah cinta aku, begitu. Biar umatku membunuh aku, pastinya Allah akan menyelamatkan aku. Bukti terbukti tentuan, karena keimanan kentalnya Nabi Allah Ibrahim itu, makanya tadi api tak membakar. Nah, ini tentuan keyakinan kepada Allah itu perlu. Keyakinan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah, keimanan kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah terbukti. Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim sekalipun tadi dia dihalau dari rumah oleh ayahnya, dimusuhi oleh kaumnya, dibakar oleh Raja Namrud ketika itu, dan Allah suruh letakkan anak dan istri di satu tempat yang kering kontang, yang tidak ada apa-apa, dan Allah senaraikan mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak. Ini semua adalah ujian. Demi apa? Demi nak memastikan
Adakah keimanan, keyakinan Nabi Allah Ibrahim itu goyang? Nah, seakan-akan Allah berkata, membisikkan kepada Ibrahim, Ibrahim, tadinya kamu beriman, bertakwa, bertawakal kepada aku sepenuh-penuh takwa, sebenar-benar takwa, sebenar-benar cinta. Sekarang ni kata Allah, aku mau tahu ya, dengan adanya anakmu Ismail itu, adakah kecintaanmu, ketakwaanmu kepada aku berkurang? Di situ tuan-tuan. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini dites oleh Allah. Adakah dengan cinta beliau kepada anaknya Ismail lalu mengurangkan rasa cinta Ibrahim kepada Allah? Itu makanya Allah suruh Nabi Ibrahim sembelih anaknya itu. Tapi nyatanya tuan-tuan, kecintaan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah di atas segala-galanya. Seakan-akan Nabi Allah Ibrahim menjawab, ya Rab, demi cintaku kepadamu, demi iman dan takwaku kepadaku, aku sanggup menyembelih yang kusayangi ini. Apa dia? Anak. Jadi di situ kata Allah, Pak, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini tuan-tuan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maksudnya apa itu? Kamu, kata Allah, belum sampai ke tahap kebaikan yang sebenarnya. Walaupun kita berbuat baik, walaupun kita beriman, walaupun kita bertakwa, tapi belum sampai ke klimaksnya, belum sampai ke tahapnya hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kata Allah, kamu mampu memberikan sesuatu di jalan Allah, sesuatu yang kamu cintai. Contoh Nabi Allah Ibrahim tadi itu, cinta beliau kepada anak memang cinta, tapi cinta beliau kepada Allah di atasnya. Lalu kata Allah, kalau memang kamu lebih mencintai aku, hendaklah kamu mengorbankan apa yang kamu cintakan dalam hidupmu. Maka Ibrahim membuktikan, yang aku cinta dalam hidupku anakku, tapi cintaku kepadamu lebih ya Allah, ini aku sanggup korbankan. Jadi begitu tuan-tuan, kalau kita di jalan Allah nih, hendaklah kita korbankan yang paling kita sayangi. Kita terbalik, yang kita tak suka, yang kita tak suka yang kita korbankan. Contoh, kalau dalam poket kita ni lah ada uang 100 lembar, ada 50, ada 10, ada 5, ada 2, agak-agak mana yang kita korbankan? Mana yang kita masukkan dalam tabung? Jawabnya kita carilah yang paling kecil. Artinya apa? Yang paling kita tak begitu sayang, itu kita. Maka Nabi Allah Ibrahim ini mengorbankan yang paling disayanginya. Sebab Allah kata, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum sampai ke tahap kebaikan yang sebenarnya selagi kamu belum mampu memberikan sesuatu yang kamu sayangi di jalan Allah. Mereka dulu nyawa diberikan jalan Allah. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Mereka demi cintanya kepada Allah, nyawa dan harta mereka yang diserahkannya kepada Allah. Itu cinta yang sebenarnya. Jadi kita ni belum sampai ke tahapnya lagi tuan-tuan, belum ada apa-apanya lagi. Kalaupun kita kata cinta Allah, cinta Rasul, itu hanya ucapan kita, perkataan kita, tapi kenyataannya belum tahu. Justru itu Allah kata, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nampak itu? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maknanya apa? Apakah kamu mengira yang kamu kata amanna, kami beriman ya Rabb, lalu kata Allah, sudah aku tirab? Belum. Itu baru cakapmu. Sebelum kamu diuji. Ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan sudah merasa benar-benar beriman, bersiap-siaplah menghadapi ujian Allah. Sebab Allah kata,
aku tidak membiarkan kamu berkata aku beriman sebelum aku uji kamu dahulu. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kan seperti itu. Dengan adanya ujian-ujian Allah itu, disitulah Allah memastikan kamu perkataanmu memang sesuai dengan kenyataan. Yang ini perkataannya tak sesuai dengan kenyataannya. Kalau bahasa Jawanya omong kosong ini orang. Apa buktinya? Itu makanya kita belajar daripada Nabi Allah Ibrahim. Kita para jemaah yang dirahmati Allah, Allah tidak menuntut kita untuk kita korbankan anak kita. Hanya Allah minta kita berkorban dengan harta kita, itu pun kalau ada. Allah suruh kita berkorban dengan jiwa kita. Allah tak minta kita korban anak kita disembelih, tak ada. Malah Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan kamu melainkan sedaya kemampuanmu. Kita ni kadang-kadang bukan tak mampu, tapi tak mau. Kalau memang tak mampu, Allah tidak ambil tindakan. Tapi kalau tak mau, itu Allah ambil tindakan. Apa hambatan kita untuk nak datang ke masjid? Bukan tak mampu, tak mau. Padahal subhanallah, fasilitas-fasilitas kita di Singapura ni, apa yang enggak ada? Transportasi sampai ke depan pintu masjid boleh sampai. Berjalan kaki pun tak ada masalah, jalan bagus, terang, ada lampu. Sampai di masjid-masjid indah menawan. Kenapa tidak datang? Tak mampu? Bukan, tak mau. Jadi inilah penghidupan Nabi Allah Ibrahim yang kita contoh bahawa keimanan kita tidak cukup hanya simbol. Maaf ya, kadang-kadang kita iman kita ni simbol aja, bentuk aja beriman, tapi tidak sebenarnya. Iman itu bukan bentuk tuan-tuan, iman itu ialah kenyataannya. Apa bukti yang kamu beriman kepada Allah? Mesti kita tunjukkan bukti kita beriman kepada Allah. Ya, mesti kita berjihad di jalan Allah. Yang terakhir Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Disambung Allah, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannat. Maknanya apa? Untuk kita nak masuk surga Allah, tidak cukup hanya kita salat 5 waktu tuan-tuan. Kita nak masuk surga Allah, tidak cukup hanya pergi haji, pergi umrah. Kalau sebelum lagi kita berjihad di jalan Allah, sebelum lagi kita mampu berjihad di jalan Allah, selagi itu kita belum boleh lagi masuk surga Allah. Ya, oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman, kekuatan badan, sehingga kita dapat melaksanakan apa juga yang dipinta oleh Allah, dan sekaligus kita sanggup menjauhkan apa juga yang dilarang oleh Allah demi Allah. Nah, inilah tuan-tuan yang dapat kita sampaikan malam ini. Masih banyak lagi sepatutnya kita mau sampaikan, tapi waktu mencemburukan kita. Walagaimanapun insyaAllah boleh menghadiri kelas-kelas agama, sebab di mana-mana di masjid-masjid di Singapura ini pengajian-pengajian tidak pernah hilang, tak pernah putus. Hanya jemaahnya saja kadang-kadang yang kurang datang. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah yang terbaik di hari yang baik dan di bulan yang baik ini insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم جملنا يا الله بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة وأعزنا يا الله بموجبة الندامة في يوم القيامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.